padamu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya kita pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua bersukacita hari ini. Apa dasar kita bersukacita? Kenapa kita tidak memiliki alasan untuk tidak bersukacita? Sebab kita memiliki pengharapan yang pasti. Pengharapan berbeda dengan sekedar berharap. Berharap saya tidak memiliki dasar apapun, karena saya cuma berharap-harap saja. Berbeda dengan berpengharapan. Berpengharapan keadaannya pasti, tetapi waktunya tidak pasti. Sama halnya kita berpengharapan kepada Tuhan, yang semuanya akan indah pada waktunya, dan janjinya ya dan amin. Mari kita awali pujian kita dengan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang Tuhan andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama dengan iman kita nyatakan. Engkau Tuhan yang setia, Waktumu selalu yang terbaik. waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap dan padamu. ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami yakin dan percaya hanya Engkau yang bisa kami percaya dalam hidup kami. Hanya Engkau yang bisa kami andalkan di sepanjang hidup kami Tuhan. Dan selamanya Tuhan, kami mau mengakui itu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan dan kami percaya Tuhan Yesus. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Dan saat ini kami datang berkumpul bersama-sama kembali untuk beribadah Tuhan Yesus. Sertai ibadah kami, sertai para imam-imam yang melayani, bahkan hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membawakan firman pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sehingga ibadah kami boleh dapat berjalan dengan lancar dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini semuanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Modal hidup yang harus kita miliki ialah iman, pengharapan,
dan kasih. Tetapi ada satu hal lagi yang harus kita miliki, Bapak Saudara, yaitu hati yang penuh dengan sukacita. Karena dengan sukacita hidup kita akan lebih berwarna. Mari kita lanjutkan pujian kita dengan pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi siapa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Biar bumi berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi siapa, Bapak Ustaz? Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi siapa? Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semua, cinta semua. Firman Tuhan, biar bumi akan berlalu, biar langit akan bergoncang, tetapi ada satu yang pasti, yaitu Tuhan Yesus yang berkatakan janjinya ya dan amin. Amin.
Kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, mari bersama-sama kita pujikan Yesus, aku cinta padamu. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin, Janji-Mu janji-Mu menopangku. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu Firman-Mu ya dan
cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, Yesus. Yesus, aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, Yesus. Yesus, aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, Yesus. Aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Panggil Yesus. Yesus, aku cinta padamu, Yesus. Tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan, firman-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, dan janji-Mu yang menopang hidup kami Tuhan. Dan selamanya Tuhan, tiada yang bisa menggantikan-Mu Tuhan Yesus. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Tuntun setiap kami, sehingga kita dapat menerima firman Tuhan dengan baik, dan dapat menerima dengan baik, dan dapat masuk dalam hati kami Tuhan Yesus, dan melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pelayan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Tanggal 12 Juli, minggu kedua dari tahun 2020, kita berjumpa lagi dalam live streaming ibadah raya yang diadakan pagi hari ini. Puji Tuhan, senantiasa kita mendapat kemurahan dari Tuhan sebagai jaminan dari kehidupan kita. Jadi yang terakhir mengatakan Dia adalah jaminan dari kehidupan kita. Amin. Kita memang dijamin keselamatan kita. Tetapi saudaraku, bukan hanya begitu saja. Seharusnya kalau kita mau dewasa di dalam Tuhan ya, jadi kita tetap harus
menyadari ada bagian kita yang harus kita lakukan di dalam hal ini. Mungkin kita merasa baik-baik saja di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, tetapi tanpa disadari kita masih banyak kekurangan-kekurangan yang kita miliki, dan itu selama kita hidup di dunia ini, saudaraku, kita perlu diluruskan oleh firman Tuhan, perlu diberi pencerahan oleh Roh Kudus, supaya kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu jaminan atas kehidupan kita, maka kita harus mengerti juga sebagai orang yang dijamin oleh Tuhan, maka kita punya bagian untuk menunjukkan bagaimana karakter seseorang yang sudah berada di dalam jaminan Tuhan. Ini penting, saudara. Ini sangat penting. Oleh karena jikalau itu tidak terjadi, maka gagal. Saya katakan gagal. Gagal itu bukan karena dari pihak Tuhan, karena dari pihak kita yang sembrono. Mari kita masuk dalam firman Tuhan, saudaraku. Kita membaca di dalam Matius 7. Ini kebenaran dari firman Tuhan yang mengatakan terus terang, sekalipun ada kepahitan dalam perkataan-perkataan ini yang mungkin menyakitkan hati kita, tetapi kita terima itu oleh karena firman Tuhan itu di atas dari segalanya. Kebenaran yang hakiki, mutlak, absolut, tidak bisa untuk dibantah atau ditolak. Kita baca ayat yang ke-6 dari Matius pasal yang ke-7. Matius 7 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Siapa ini, saudaraku, yang dimaksud sebagai anjing dan babi? Manusia yang sering kali oleh karena sudah terkontaminasi, sudah tercemari oleh dosa, maka tabiat manusia yang tadinya itu mulia, sebagaimana yang Allah harapkan dari kehidupan manusia itu, rusak. Dan sifat tabiat itu, saudaraku, kerusakan itu, oleh firman Tuhan dijelaskan mempunyai sifat seperti anjing dan babi. Dua hewan ini, saudaraku, memang secara Alkitabiah, kalau kita baca, itu memang diumpamakan sebagai hewan yang najis, yang haram, yang tidak boleh dimakan, yang tidak boleh disentuh, yang tidak boleh dipelihara. Maksudnya sih bukan secara letterlek gitu, bukan, saudara. Tetapi sifat tabiat dari hewan ini, saudara, yang dia itu punya karakter yang selalu mengulangi akan kesalahan-kesalahan, akan segala dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Ini berbahaya, saudaraku, berbahaya. Coba kita lihat sekarang lebih mendalam lagi. Kita lihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. Demikian, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ini peringatan, saudara. Jadi jikalau kita ini sudah menerima Yesus itu sebagai penjamin kehidupan keselamatan kita, maka selayaknya bagian kita ialah membuktikan bahwa kita tidak mau kembali kepada dosa-dosa kita yang lama. Mungkin ini berat, saudaraku, saya tahu itu, tetapi kita tidak perlu untuk khawatir oleh karena Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri di dunia ini, tetapi Tuhan memberikan Roh Kudus
yang merupakan satu pribadi penolong yang lain, kata Tuhan Yesus. Memang dia bukan Yesus, tetapi dia Roh Kudus yang ada di dalam kita. Penolong yang lain memang lain, tetapi sehakikat bahwa ia adalah Allah juga. Tidak sama memang. Yesus bukan Roh Kudus bukan Yesus, tetapi memang dia ada di dalam kesatuan yang tidak terpecahkan, dan itu tetap ada bagian kita. Roh Kudus itu menetap di dalam kehidupan kita, dan dia mau bekerja menginsafkan dunia akan dosa ini, akan hari penghakiman yang akan kita hadapi. Itu semua menjadi satu power di dalam kehidupan manusia ini. Ayat ini mengatakan jika mereka sudah mengenal akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari dosa-dosa dunia ini, tetapi balik lagi di dalam, maka pada akhirnya keadaan mereka itu jauh lebih buruk dari keadaan semula. Aneh, saudaraku. Saya baca di dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan kepada orang yang sakit buta, matanya buta, dia mengatakan bukan salahnya dia, bukan salah bapaknya, bukan salah siapa-siapa, tetapi keadaan orang ini sakit akan menjadi suatu kesaksian akan kebesaran Allah dinyatakan. Tetapi ada orang seperti wanita yang berdosa, yang hampir mati, dirajam oleh orang-orang Farisi, orang ahli Taurat. Setelah Tuhan menolong wanita itu, Tuhan berpesan, jangan engkau berbuat dosa lagi. Ada lagi, saudaraku, pada waktu di Bethesda, Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh total, yang tidak bisa masuk di dalam kolam Bethesda. Tuhan mengatakan, jangan kamu mengulangi lagi dosamu, supaya kamu tidak mendapatkan sesuatu yang lebih berat dari apa yang sudah kamu derita. Jadi memang ada bertahap, saudaraku. Dan dalam hal ini, orang yang sering mengulang dosa itu, Tuhan mengatakan hati-hati. Itu bisa akan membuat kamu lebih celaka daripada sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Terus kita baca ayat 21. Demikian. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Iya, karuan sudah dia sebagai orang luar. Terus daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Iya. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Nah, orang yang semacam itu cocok, kata firman Tuhan, dengan apa? Dengan peribahasa yang benar ini, iya. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Iya. Jadi itu karakter, saudaraku, karakter orang yang tidak mau berusaha untuk melepaskan diri dari hal-hal semacam ini. Padahal Tuhan mau menolong, tapi Tuhan tidak akan menolong jikalau orang itu tidak mau untuk punya niat memperbaiki kehidupannya. Jadi ini yang sering, saudaraku, orang Kristen salah di dalam menanggapi. Dia pikir Tuhan akan berbuat segala sesuatu untuk dia. Betul, amin, saudaraku. Tuhan itu punya kuasa yang tidak berhingga. Dia sanggup untuk mengerjakan segala sesuatu yang manusia tidak sanggup. Tetapi Tuhan mau supaya manusia itu menunjukkan niatnya, dan Roh Kudus akan menginsafkan manusia itu.
Nah, kalau manusia itu tidak mau untuk melakukan hal-hal yang sedemikian, maka dia cenderung berbalik. Saudara, ada dosa-dosa yang memang sulit untuk dilepaskan di dalam kehidupan manusia. Saya berulang kali di dalam khotbah mingguan ini, saya sering kali menyatakan bahwa harta, tahta, dan asmara atau asmara itu lebih netral. Itu yang sangat mengikat kehidupan orang untuk selalu balik kepada dosa-dosa yang lama. Kalau di dalam tradisi Jawa, saudaraku, ada dosa yang 5 macam, molimo gitu ya. Dosa mabuk itu minuman keras. Itu kalau sudah nyandu. Nah ini saudara, istilah dosa yang nyandu. Ketagihan, kalau dia tidak melakukan itu, maka sakit semua tubuhnya. Dia sudah menguasai sedemikian rupa. Tubuh, jiwa, roh itu dikuasai. Sehingga bagi orang yang biasa mabuk-mabukan, apabila dia tidak melakukan itu, dia merasa sakit di dalam kehidupannya dan dia ingin kembali kepada dosa-dosa itu. Kemudian dosa korupsi, maling. Ini semua saudaraku, dosa-dosa ini memacu hormon manusia, sehingga manusia itu di luar kendalinya. Hormon itu menguasai kehidupannya, sehingga merupakan sesuatu yang menjadi candu di dalam kehidupan orang. Kalau orang itu saudaraku biasa korupsi, dia menganggap bahwa korupsi itu enak, tidak usah bekerja susah-susah atau jadi maling. Dan itu kalau dia tidak jalankan, saudaraku, dia merasa tidak bahagia. Dia selalu ingin mengulangi lagi, mencuri, merampok, korupsi, dan lain sebagainya. Dia ingin tentang harta. Rusak, hormonnya kacau. Dan kemudian yang ketiga, madon. Madon ini asal perkataan wadon. Wadon ini perkataan asalnya dari perempuan, wanita. Jadi wadon, orang yang sering ke perempuan, maka dia itu dinamakan orang yang suka madon, suka main perempuan. Ini pun juga merusakkan jiwa, merusakkan hormon di dalam kehidupan manusia itu. Orang Jawa bilang tuman. Kalau dia tidak melakukan itu, dia sakit semua badannya. Dan dia merasa tidak berbahagia. Sehingga di dalam kehidupannya itu selalu ada kekejian, ada roh-roh zina. Dia suka dalam hal-hal yang semacam ini. Yang berikutnya adalah yang keempat, madat. Madat itu narkoba, saudara. Sedang menggunakan obat-obatan yang membuat dia itu fly, melupakan segala beban dan lain sebagainya. Tapi itu sifatnya sementara. Dan itu juga merusak hormon, merusak kehidupan jiwa. Sehingga kacau balau jikalau tubuh itu tidak diisi dengan perkara-perkara semacam itu. Sampai apa itu namanya itu, kalau sudah ketagihan itu, kelepek-kelepek itu, apa itu, orang yang biasa main narkoba itu sakau. Kenapa kok bisa sakau? Ya karena ditagih oleh tubuhnya ini supaya dia diberi asupan yang seperti biasanya baru bisa tenang. Sulit loh saudaraku.
sulit loh itu dosa yang kelihatan itu aja sudah sulitnya setengah mati. Sehingga pemerintah ribut dalam hal ini mendirikan panti rehabilitasi untuk orang-orang semacam ini. Menyusahkan, merugikan diri sendiri, merugikan keluarga, merugikan orang tua, merugikan negara. Sudah, orang ini sudah betul-betul bisa jadi sampah masyarakat. Ini dosa yang mengikat, yang membawa orang-orang yang melakukan itu untuk kembali kepada dosa yang lama. Hati-hati, saudara. Yang kelima adalah judi. Ini orang Jawa bilang ini istilahnya ini main. Main itu main judi maksudnya. Main judi ini saudaraku ya, ini juga mengikat. Saya sering ketemu orang yang suka main judi. Kalau dia tidak main judi satu hari aja, itu rasanya dunia mau kiamat. Kenapa, saudara? Saya pelajari, ini juga menyangkut masalah jiwa, masalah hormon yang dinamakan adrenalin. Jadi kalau dia judi itu, saudaraku, itu hormonnya itu menguasai dia. Kalau dia menang, waduh, itu dia sukacitanya luar biasa. Dia tidak lagi mempedulikan teman-temannya itu rugi atau bangkrut. Dia sudah tidak mikir, pokoknya dia sendiri yang mau kaya. Ini kelihatannya dosa-dosa semacam ini dosa umum, saudara. Tetapi baik kita mengerti, justru oleh karena dosa ini umum, maka seringkali dilupakan. Merokok, waduh saudara, saya dulu ini juga terikat. Mulai dari SMP saya itu sudah terbiasa merokok, sampai SMA, sampai saya kerja, itu sudah melekat betul. Jadi kalau kantong ini tidak ada rokok, waduh bisa mudrik orang bilang. Lebih baik tidak punya uang daripada tidak punya rokok. Lebih baik tidak makan daripada tidak rokok. Itu kan orang kan sudah tidak karuan itu jalan hidupnya. Tetapi saudara, pada waktu itu saya mengerti betul bahwa kalau saya tidak memutuskan kebiasaan ini, biar sampai kapanpun akan balik. Dan betul saudara, saya mencoba untuk berhenti. Sudah 2 tahun saudaraku saya berhenti sama sekali. 2 tahun kemudian bisa ketagihan lagi, balik lagi. Tetapi pada waktu yang kedua saya ngambil keputusan secara betul-betul, saya berhenti untuk itu. Maka sempat saudaraku saya merasakan bagaimana merokok itu sangat mengganggu pikiran ini. Bodoh, ada orang ngomong itu cuma saya dengarkan, saya tahu ada orang ngomong, tapi saya tidak mengerti apa yang diomongkan. Oleh karena begitu ketagihannya akan ikutin. Sekarang saya bisa mikir betapa kasihannya itu orang-orang yang ketagihan narkoba. Betapa mereka itu punya kerinduan untuk melepaskan diri dari hal-hal itu, tetapi mereka tidak sanggup. Tetapi pagi ini saudara, firman Allah memberikan suatu jalan yang tegas kepada kita. Buang itu sifat babi, sifat anjing itu. Biarlah kita menyerahkan kehidupan ini kepada Yesus, Sang Penjamin itu, sehingga kita memperoleh keselamatan dari Dia secara utuh dan penuh. Banyak saudaraku kalau kita mau bicarakan masalah-masalah ini. Masalah judi itu kelihatannya ya kita kan tidak berdosa. Kita kan berjudi dengan uang-uang kita sendiri, rugi-rugi kita sendiri dan lain sebagainya. Tetapi ini membawa penderitaan, saudara. Dan judi ini jahatnya, saudaraku ya, jahatnya judi.
Saya pernah ke tempat perjudian internasional yang namanya Las Vegas di Amerika. Saya pergi ke sana dengan istri saya dan dengan anak saya 2 orang, waktu itu masih kecil-kecil. Kepingin tahu apa sih Las Vegas itu, orang judi ini apa. Waktu saya masuk, saudara, anak saya ditahan, tidak boleh, anak kecil tidak boleh masuk, harus di luar. Ada tempat mainan untuk anak-anak. Jadi mereka saya tinggal di sana, saya dengan istri masuk. Saya lihat orang judi itu bagaimana. Yang judi itu, saudaraku, mulai dari anak-anak, orang muda, orang-orang yang paruh baya, sampai kakek nenek yang sudah buyutan main judi. Baru di situ mata saya terbuka. Waduh, judi ini meliputi dari segala umur. Mulai dari pemuda-pemuda yang sudah dianggap sudah masuk ranking dewasa, kan boleh masuk. Mereka juga sudah mulai dengan judi. Orang paruh baya, orang tua sampai kakek nenek yang sudah buyutan masih main. Saya pikir, kenapa sih kok bisa mereka itu tertarik? Saya perhatikan, saudara, judi itu jahatnya gitu. Kalau orang itu kalah, tidak ada suara, saudara. Saudara tahu itu apa itu main jackpot itu ya, jackpot, masukkan peloran, gotri itu. Kalau masuk ditarik, luput, itu tidak ada suaranya, cuma kletek gitu aja. Sampai ratusan tidak ada suara. Jadi orang-orang di tempat itu, saudara, kalau orang itu kalah mainnya, tidak mendapat apa-apa, semua itu tidak merasakan. Yang merasakan ya cuma orang itu saja. Waduh, luput aja, luput gitu. Tetapi kalau satu kali dia masukkan koin atau masukkan gotri itu, dia tarik dan nomornya itu tembus, saudaraku, saudara tahu apa yang terjadi? Gotri itu akan meluncur dari mesin jackpot itu, masuk di dalam panci besi itu dengan jarak yang cukup jauh, dan itu jatuhnya itu, suaranya itu, saudaraku, didengar oleh seluruh ruangan tempat orang main itu. Rombyang jatuh rame sekali, dan semuanya pada noleh. Dia lihat, wih, itu menang, itu narik itu berapa juta itu. Yang lain melihat itu, semangatnya timbul, beli lagi koin, barangkali saya bisa menang kayak orang itu. Padahal dia sudah habis berapa juta untuk musnah begitu saja, tanpa suara. Saya pikir, saudara, oh, kalau begitu memang judi merupakan suatu pekerjaan yang sama sekali tidak jujur, oleh karena dia tidak fair di dalam menampilkan keadaan. Dan disinilah orang yang main judi ini mendapatkan suatu ikatan untuk mengharapkan, tetapi harapan itu tidak pernah dia terima. Ini, saudaraku, yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan contoh, saudaraku, di dalam hal ini. Bagaimana Tuhan yang mengatakan bahwa dosa itu jangan diulangi, oleh karena itu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya dan akan mengakibatkan penderitaan yang lebih berat dari yang semula. Kita akan berpindah, saudaraku, di dalam contoh yang ada di dalam Alkitab, supaya kita juga mengetahui apa yang diceritakan oleh Alkitab di dalam apa yang tadi saya sudah perkatakan ini, saudara. Kita akan melihat di dalam 1 Petrus 3
ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Iya, terus Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. ini resepnya, saudara. Siapa yang mau menghargai hidup ini, mencintai kehidupan ini, dan juga mempunyai harapan akan masa depannya. Di sini dikatakan mau melihat hari-hari yang baik. Jadi bukan hanya satu hari, tetapi hari-hari. Ini berbicara masa depan yang baik. Ia harus menjaga mulutnya, lidahnya terhadap yang jahat. Mengapa, saudaraku? Mengapa hal ini dikatakan di sini? Oleh karena gini, saudara, segala dosa yang dilakukan oleh manusia itu memang tersembunyi di dalam kehidupannya. Kehidupan manusia itu misterius, tersembunyi. Tetapi sesungguhnya itu akan bisa dinyatakan, entah itu disengaja atau tidak disengaja, oleh karena perkataan. Jadi manusia itu pada waktu dia berkata-kata, maka disitulah kita tahu kepribadian manusia itu. Betul kan? Jadi selama manusia itu diem, kata Amsal Sulaiman, ya, kalau manusia itu diem, coba dibaca dulu itu Amsal 17 ayat 28. Amsal 17 ayat 28. Dibaca. Amsal 17 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Ngerti, saudara ya? Jadi selama orang itu diem, sekalipun orang itu sejatinya bodoh, tetapi orang nggak tahu loh kalau dia itu bodoh. Oleh karena dia nggak ngomong. Kapan orang itu tahu kalau orang itu tiba wong iki goblok? Pada waktu dia ngomong, saudara. Dan kita bisa menginterpretasikan apa yang diomong itu mah apa kan itu. Tetapi selama dia diam, sekalipun dia bodoh, orang masih mikir ojo-ojo wong iki pinter, saking dia meneng. Ya. Ini yang menjadi acuan, saudaraku. Mengapa? Jadi menjaga lidah itu, saudaraku, sepertinya kita itu ngeblak, membuka rahasia. Ini berbahaya juga bagi orang-orang seperti saya, saudara ya, yang memang tugasnya mesti ngomong. Sejatinya itu takutnya itu setengah mati, saudara ya. Kalau sudah malam minggu itu tidak bisa tidur. Ngomong apa saya? Khawatir. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya juga harus mengerti jalan keluarnya. Secara manusiawi saya memikirkan, saya merenungkan dengan sungguh-sungguh. Tetapi finalnya saya hanya berkata, Roh Kudus akan menolong saya untuk menyampaikan hal ini. Maka tenanglah hati. Jadi inilah, saudara, yang dimaksud, supaya kita mengerti bahwa Tuhan mengatakan perkataan kita itulah supaya kita jaga lidah dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Biasanya, saudaraku, orang yang semacam ini, orang yang terikat dengan ikatan-ikatan dosa ini, saudaraku, oleh karena pribadinya sudah rusak, maka bicaranya juga rusak. Dia akan banyak melakukan kata-kata menipu. Tetapi ayat ini, 1 Petrus 3 ini, memberikan kepada kita satu kepastian,
satu keharusan yang bisa kita lakukan. Ayat yang ke-11 mengatakan, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. No way, tidak ada jalan lain. Kalau saudara dan saya tidak melakukan hal ini, jangan harap kita akan menjadi pemenang. Tuhan memberikan satu-satunya jalan, harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, harus mencari perdamaian. Perdamaian apa ini, saudara? Pendamaian yang dimaksudkan di sini adalah pendamaian dengan Tuhan. Jikalau kita berhasil dalam pendamaian kita dengan Tuhan dan kita memperolehnya, maka pendamaian itu akan mengalir sampai kepada orang-orang di sekitar kita. Maka kehidupan kita akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam Tuhan. Ini kembali, saudaraku, berbicara tentang kita berbicara. Berminggu-minggu ini, saudaraku, saya ubek-ubek di situ saja, supaya kita berhati-hati di dalam cara kita berbicara. Saya ingin, saudaraku, masuk lebih dalam mengenai contoh tadi. Kita akan melihat, saudaraku, di dalam 2 Samuel, ya, kita loncat aja ke sana. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12, di sana kita melihat ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, 2 Samuel 12 ayat yang ke-9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ya, saudara pasti tahu cerita ini. Ini cerita tentang Daud, raja yang luar biasa yang diberkati oleh Tuhan. Pada suatu saat dia mendapatkan sesuatu kejadian yang tentunya, saudaraku, itu timbul dari hatinya. Mengapa? Oleh karena dia melihat istri Uria, Betseba. Hatinya tertarik. Itu dosa orang yang suka mengumbar mata, madon, saudara. Saya kan pernah cerita, itu ada teman yang papasan dengan seorang wanita, maka dia melihat itu sampai dia kayak kipas angin. Bisa gitu, saudaraku, tanpa disadari itu. Daud juga kena itu. Kelilipan dia waktu dia lihat itu. Sehingga dia melakukan satu perbuatan yang Tuhan mengatakan, mengapa kamu menghina? Dia bermusuh dengan Tuhan karena dia kembali kepada dosa-dosa itu. Bermusuh, mengapa kau menghina itu? Engkau telah melakukan sesuatu kejahatan di matanya. Ini obatnya tidak ada lain, saudaraku. Mengaku berdamai. Mengaku dan berdamai. Saudara tahu cerita ini, saudara. Pada waktu Nathan itu menegur dia, dan Daud itu waktu mendengar perumpamaan tentang perbuatannya itu. Waktu Nathan bertanya, menurut raja, bagaimana dengan orang yang melakukan hal yang semacam itu? Maka Daud itu di luar nalarnya, dan dia dengan emosional dia mengatakan, orang itu harus dihukum mati, kata Daud. Mulutnya sendiri loh yang ngomong. Pada waktu Daud mendapat suatu cerita
tentang perjalanan seseorang yang melakukan perbuatan seperti Daud yang dia lakukan, lupa dia kalau dia melakukan. Dia cuma tahu dosanya orang lain, dan kemudian dia mengatakan orang itu mesti dihukum mati. Kemudian Nathan mengatakan, ya kamu itu orangnya. Ya kamu itu orang yang harus dihukum mati. Daud waktu itu dia kaget, saudara. Sebagai seorang raja, sebetulnya dia berkuasa untuk mengatakan Nathan ini harus dibunuh oleh karena menghina raja. Tetapi Daud ini, saudara, dia mempunyai suatu relasi yang baik dengan Tuhan. Dia cepat menyadari keadaannya. Dan pada waktu Nathan mengatakan, engkau ini orangnya yang harus dihukum mati, Daud tidak berbantah, tetapi dia hanya mengatakan, iya, aku berdosa kepada Tuhan. Begitu Daud itu ngomong, mengaku aku berdosa kepada Tuhan, Tuhan berkata kepada Nathan, nabi, dia tidak akan dihukum mati, tetapi dia akan menanggung sebab dan akibat. Saudara ingat, saudara, bahwa hal-hal yang semacam ini, saudara, ada istilah tabur tuai. Apa yang kita tabur harus kita tuai. Ini bukan hukum karma. Hukum karma itu adalah suatu hukuman yang ada kaitan dengan reinkarnasi. Tetapi hukum tabur tuai itu terjadi pada waktu kita hidup ini, saudara. Hati-hati, hati-hati. Jadi jangan dianggap semuanya itu beres, itu enggak, saudara. Dari Tuhan ada pengampunan. Kamu selamat, kamu ini tidak akan kamu mati. Tetapi oleh karena perbuatanmu, maka kamu akan merasakan apa yang sudah kamu lakukan. Hati-hati. Orang Kristen seringkali keliru dalam hal ini. Wah, sudah beres, dosa-dosa diampuni, merdeka. Iya, merdeka dari hukuman mati. Tetapi perjalanan hidup itu, saudara, harus ditanggung bagi orang-orang yang pernah menghina Tuhan. Ini jarang, saudara, dibicarakan. Tetapi kita harus tahu dalam hal ini. Kita ulangi ayat yang ke-9, saudara. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Melakukan kejahatan. Terus Dia orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Iya. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Iya. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. kejam sekali, saudara. Tidak bisa diduga seorang raja yang begitu besar yang dikasih Tuhan bisa kumat kayak gitu. Kejam sekali. Dia tega-teganya mematikan suami dari Bathsheba itu. Notabene suami dari Bathsheba itu adalah tentaranya yang sangat setia kepada dia. Dibunuh lewat musuh lagi. Dikhianati supaya mati perang. Sangat jahat. Ayat 10. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Bayangkan, saudara. Nabi Nathan mengatakan, oleh sebab perbuatanmu itu, pedang itu tidak akan menyingkir dari keluargamu. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai Daud itu mau mati itu masih kasih tahu sama Salomo, musuh-musuh itu ada di sekitar kita. Engkau jangan lupakan musuh-musuh itu. Bunuh dia sebelum waktunya nanti. Kalau dia mati, jangan dibiarkan mati enak. Bunuh dia. Itu loh Daud, saudara. Orang bilang Daud itu hebat ya, tetapi sesungguhnya dia itu banyak penderitaan, saudara. Sampai pada masa matinya pun dia itu masih ribut
ikut ngurusi musuh-musuhnya. Sesuai dengan Nabi Nathan yang mengatakan pedang itu tidak akan nyingkir dari keluarga. Sampai kapan? Selama-lamanya. Terus? Karena engkau telah menghina aku, Iya. dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Iya. Jadi dia problem di dalam kehidupannya. Terus ayat berapa? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Keluarganya morat-marit, saudara. Terus Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, Iya. dan memberikannya kepada orang lain. Iya. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. saudara tahu siapa yang tidur dengan istri-istrinya Raja Daud itu? Absalom. Siapa Absalom? Anaknya sendiri loh, saudara. Ngeri nggak? Anak sulungnya loh, pewaris tahta. Dia berkhianat kepada Daud sebagaimana Daud berkhianat kepada Uria. Kalau dia mencuri istri Uria itu secara gelap-gelapan, maka Absalom secara terbuka dia mengambil istri-istri dari Raja Daud bapaknya, dan dia memperkosa itu di depan umum. Bayangkan, saudara, hancur-hancuran. Hal ini, saudaraku, supaya kita mengerti, supaya kita jangan berbalik kepada dosa-dosa yang semacam itu. Terus, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, Iya. tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel, Iya. secara terang-terangan. iya, Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, ya, aku sudah berdosa kepada Tuhan. iya, Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. iya, tidak akan mati. Tetapi perjalanan hidup ini, saudara, kita mendapat suatu contoh dari firman Tuhan, supaya kita jangan sampai mengalami hal-hal semacam itu. Lebih jelas lagi, saudaraku, saya akan masuk di dalam satu contoh yang sangat-sangat real, ya, sangat real. Kita akan melihat di dalam satu raja-raja, di dalam satu raja-raja pasal yang pertama, satu raja-raja pasal pertama ayat yang ke-32. Satu Raja-Raja pasal pertama ayat yang ke-32, demikian firman Tuhan. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas begal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Iya. Ayat ini, saudaraku, saya ambil sepotong untuk membawa kita dalam suatu cerita. Raja Daud ini punya anak yang bernama Adonia. Adonia ini, saudaraku, kakak dari Salomo. Anak pertama bukan Absalom, saudaraku. Tadi saya katakan Absalom, bukan. Anak yang pertama itu namanya Amnon. Amnon ini, saudaraku, sebagai anak Raja Daud, dia ini harapan untuk menggantikan Daud sebagai raja. Tetapi dia gagal, saudara. Oleh karena Amnon ini berbuat suatu perbuatan maksiat, yaitu dia memperkosa adiknya sendiri. Adiknya sendiri, anaknya bapaknya Daud, tapi dari istri lain. Tamar namanya. Tamar
Tamar ini punya kakak yang bernama Absalom. Itu juga anaknya Daud, tapi dari istri yang lain, satu ibu dengan Tamar ini. Sehingga pada waktu terjadi konflik semacam ini, maka Amnon ini, saudaraku, singkat ceritanya, dibunuh oleh Absalom. Habis. Itu sangat mendukakan hati Daud. Amnon mati konyol, dibunuh oleh adiknya Absalom. Absalom setelah dia menjadi dewasa dan dia berkuasa, dia mulai memikirkan bahwa dia ingin merebut tahta bapaknya, kudeta. Dan dia mengejar-ngejar Raja Daud, bapaknya, untuk dibunuh. Tetapi saudaraku, di dalam hal dia berontak kepada Daud bapaknya, dia kalah. Dan Daud ini punya seseorang yang menjadi panglimanya, yaitu Yoab. Yoab ini nanti ambil bagian, saudara. Nah, Yoab ini, saudara, dia diperintahkan oleh Daud sebagai bapak dari Absalom ini. Kamu jangan bunuh Absalom, kamu tangkap dia hidup-hidup. Tapi Yoab ini, saudaraku, seorang panglima perang. Dia tidak gubris itu perkataan Daud. Pada waktu Absalom itu tersangkut di pohon-pohon hutan, maka Yoab itu dengan tega-teganya dia membunuh Absalom, dan dia ceritakan itu kepada, dan dia serahkan itu kepada bapaknya. Ini membuat hati Daud menjadi mangkel, menjadi jengkel kepada Yoab. Dan kemudian, saudaraku, anak laki-laki yang ketiga, yaitu yang diharapkan adalah Adonia. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Bukan dari Adonia yang akan menggantikan. Tuhan menetapkan Salomo yang harus menggantikan menjadi raja. Ini kemelut, saudaraku, kemelut di dalam istana Daud, di dalam keluarga Daud. Dan Adonia ini, saudaraku, firman Tuhan mengatakan Daud itu sama sekali tidak pernah untuk menasehati anaknya, sehingga anaknya ini manja, tak karu-karuan. Singkat cerita, saudaraku, Adonia ini dia mengumpulkan teman-temannya. Pertama, dia tahu bahwa untuk merampas tahta bapaknya, dia perlu angkatan perang. Oleh sebab itu Yoab dia ambil menjadi komplotannya. Dan Adonia ini juga cerdas. Dia tahu untuk merebut tahta Israel ini harus juga ada unsur-unsur religinya, ada unsur-unsur keagamaannya. Oleh sebab itu dia mengambil seorang imam yang bernama Abiatar, dan kemudian dia mengundang saudara-saudaranya. Tapi Salomo tidak diundang. Saudara tahu ada yang kurang di dalam komplotan Adonia ini. Satu, dia tidak punya nabi, sehingga ada Yoab sebagai panglima, ada Abiatar sebagai imam, tapi tidak ada nabi di sana. Nabi Natan masih tetap ada pada Daud. Pada Daud masih ada imam yang setia, yaitu Imam Sadok. Dan masih ada orang-orang kepercayaannya, panglima perangnya, yaitu Benaya, yang masih mau berpihak kepada Daud. Singkat cerita, saudaraku, Adonia ini mengambil teman-temannya itu dan dia membuat satu proklamasi bahwa dia menjadi raja. Nabi Natan pada waktu mendengar apa yang dilakukan oleh Adonia, dia mengatakan kepada ibu dari Salomo, dia mengatakan, Betseba, kamu harus menghadap suamimu Raja Daud. Kamu tagih sumpahnya itu.
supaya Raja Daud mengembalikan sumpahnya itu, bahwa dia harus mengangkat Salomo menjadi raja penggantinya. Oleh karena sekarang ini Adonia itu, anakmu itu, dia memproklamirkan diri sebagai raja. Kalau engkau tidak cepat bertindak, maka habislah Israel. Daud pada waktu mendengar itu, dan dia memperbaiki sumpahnya, dan dia mengangkat Salomo yang dikatakan tadi di dalam 1 Raja tadi. Daud mengatakan, panggil Imam Sadok, panggil Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada. Mereka semua menghadap kepada Daud. Komplit, saudara. Ada unsur angkatan perangnya, ada unsur angkatan religinya, ada unsur juga dari nabi. Komplitlah kerajaan Daud ini, saudara. Lain dengan kerajaannya yang akan dirampas oleh anaknya Adonia. Dan singkat cerita, maka Adonia ini pada waktu dia mengadakan pesta itu, saudara, dia kaget, terutama Yoab sebagai seorang panglima perang. Dia sangat waspada. Pada waktu dia mendengar ada rame-rame di istana, dia tanya, ada apa ini? Kemudian ada seorang yang lari-lari, anak Abiatar, datang kepada Adonia, dan dia mengatakan, celaka Tuhan, Raja Daud sudah mengangkat Salomo menjadi raja. Maka Adonia ini pada waktu mendengar itu, dia menjadi tawar hati. Yoab juga menjadi tawar hati, dan segala pengikutnya lari dengan jalan masing-masing. Saya akan mendaratkan, saudaraku, khotbah ini. Bagaimana kejadian selanjutnya yang mengatakan bahwa Adonia ini bubar dengan segala acaranya. Kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 49, mulai dari sini. Ayat 49, demikian firman Tuhan. Maka semua undangan Adonia itu terkejut. Iya, karena dia sangat terkejut. Daud menghibahkan kerajaan itu kepada adiknya Salomo. Terus lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. iya, pergi. Dia sudah putus asa, dia sudah jalan kemana dia tidak ngerti, tapi ditekan dengan ketakutan. Terus Takutlah Adonia kepada Salomo. Adonia menjadi takut kepada adiknya Salomo yang sekarang sudah menjadi raja. Terus Sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mesbah. iya, terus Lalu diberitahukanlah kepada Salomo, ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo. Iya. Dan ia telah memegang tanduk-tanduk mesbah. Iya. Serta berkata, biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku, Iya. bahwa ia takkan membunuh hambanya ini dengan pedang. saudara lihat, Adonia itu di dalam ketakutannya dia lari ke dalam kemah Tuhan. Dia masuk di dalam kemah Tuhan dan dia mendekati itu mezbah korban bakaran. Dia pegang itu tanduk mezbah. Ada peraturan memang di Israel bahwa orang yang dikejar oleh hukum, dia akan selamat kalau dia berhasil masuk di dalam kemah Tuhan dan dia berpegang kepada tanduk mezbah. Maka segala permohonan dia harus dipertimbangkan ulang, tidak boleh langsung dihukum mati. Adonia tahu hal ini. Mezbah korban bakaran itu berbicara tentang Yesus, tentang korban Kristus. Adonia betul, dia lari kepada Yesus. Dia pegang tanduk mezbah. Tanduk itu lambang kuasa, kuasa pengampunan itu. Dia manfaatkan dengan betul. Dia tahu bahwa dia itu harus mati seharusnya, tetapi dia manfaatkan tanduk mezbah itu dan dia mengatakan, aku tidak mau keluar dari tempat ini.
biar Salomo bersumpah dulu bahwa dia tidak akan membunuh aku. Utusan ini kembali ke Salomo dan dia mengatakan kepada Salomo, Adonia mengatakan sedemikian, dan Salomo mengatakan selama dia akan bertahan dengan apa yang dia ucapkan, maka dia akan selamat. Tidak selai rambut pun dia akan diruntuhkan dari kepalanya. Dan Adonia ini selamat, saudara. Singkat cerita, selamat. Tapi ayat 52, saudaraku, Salomo ini juga bukan orang bodoh. Terus, lalu kata Salomo, jikalau ia berlaku sebagai kesatria, iya, maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. iya. Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat, haruslah ia dibunuh. Salomo ini orang yang bijak, saudara. Dia mengatakan kebenaran, tetapi di belakang itu dia mengatakan kalau dia tidak berpegang kepada perkataannya, maka dia harus mati. Terus 53, dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mezbah itu. Ketika ia masuk, sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo. Lalu Salomo berkata kepadanya, pergilah ke rumahmu. iya, selamat dia. Tetapi saudaraku, coba kita akan melihat di dalam 1 Raja pasal yang kedua, ayat yang ke 28. Ya, sebentar. Tapi saya akan mengisi dulu, ada suatu jeda cerita. Pada waktu Adonia diselamatkan, dia pulang ke istananya, dan kemudian Daud mati, Salomo menjadi raja, dan segala warisan dari raja itu menjadi miliknya, milik Salomo, termasuk salah satu perempuan yang bernama Abisak. Abisak ini sejatinya memang disiapkan untuk Daud, untuk Raja Daud. Tetapi firman Tuhan menyatakan Raja Daud tidak menyentuh Abisak. Dia hanya melayani. Jadi Abisak ini tetap sebagai seorang gadis. Dan itu, saudaraku, tentunya sekarang menjadi milik Salomo. Nah, ini merupakan suatu hierarki, suatu peraturan di dalam kerajaan. Warisan dari orang tua, dari raja-raja itu kepada anaknya, itu tidak boleh diganggu-gugat. Tapi ternyata, saudaraku, Adonia ini kumat keinginannya untuk menjadi raja. Padahal dia itu sudah selamat, loh, saudara. Sudah diampuni, sudah selamat, sudah aman di istananya. Kumat dia itu, kembali lagi mengulangi dosa yang lama. Dia datang kepada Betseba, ibunya Salomo. Dia bilang, Betseba, saya cuma minta satu perkara. Betseba bilang, lu minta perkara yang kecil aja, pasti nanti Salomo itu kasih. Betseba sebagai ibu Salomo mengatakan, silakan. Tahu permintaannya Adonia, minta Abisak itu untuk menjadi istri dari Adonia. Itu suatu penghinaan itu, saudara. Itu sangat melanggar peraturan tata tertib kesopanan pada waktu itu. Permintaan Adonia ini disampaikan oleh Betseba kepada Salomo. Salomo pada waktu mendengar itu, dia ingat Adonia ini memang dia mengulangi perbuatannya yang tidak baik. Langsung dia bilang, tidak bisa tidak, Adonia sudah melanggar perjanjiannya, maka dia harus mati hari ini. Dan Salomo mengatakan kepada Benaya, bunuh dia, mati, mati Adonia. Oleh karena apa? Dia mengulangi lagi
seperti anjing makan muntah, seperti babi kembali ke kubangan itu, saudara. Makanya hati-hati dalam hal ini. Jangan kita mengulang-ulang dosa. Lah, kalau sudah Adonia ini mati, saudaraku, pengikut-pengikutnya itu kembali diundang oleh Salomo. Itu Yoab, itu Abiatar, itu ada di pihak dia. Hati-hati. Adon ini, Benaya ini saking takutnya ya. Coba kita baca 1 Raja 2 ayat 28. Ketika kabar itu sampai kepada Yoab, Ketika kabar Adonia itu dipancung oleh Salomo, itu kabar itu sampai kepada Yoab. Yoab tahu, wih, itu backingnya itu sudah mati itu. Terus memang Yoab telah memihak kepada Adonia. padahal dia itu pihak kepada Adonia. Terus Sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom, maka larilah Yoab ke kemah Tuhan, Iya. lalu memegang tanduk-tanduk mezbah. niru, saudaraku, niru. Dia tahu Adonia itu selamat oleh karena dia masuk kemah Tuhan, dia pegang itu korban, tanduk mezbah korban. Niru dia masuk dan dia pegang itu tanduk mezbah itu. Salomo mengatakan kepada Benaya, bunuh dia. Terus Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan. iya, pembunuhnya itu, utusan itu tidak berani bunuh, oleh karena ada peraturan tidak boleh dibunuh itu. Orang masuk kemah Tuhan pegang tanduk mezbah itu tidak boleh diganggu. Permintaannya harus dipertimbangkan. Lapor ini Benaya ini kepada Salomo. Dia masuk kemah Tuhan, dia minta perlindungan. Terus Dan telah ada di samping mezbah. Iya. Lalu Salomo menyuruh Benaya bin Yoyada, iya, pergilah, pacunglah dia. iya, Benaya masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya, beginilah kata raja. Keluarlah. Jawabnya, tidak, sebab disinilah aku mau mati. saudara perhatikan. Pada waktu Benaya utusan dari Salomo itu masuk menemui Yoab, Benaya mengatakan, keluar, kamu harus mati. Yoab mengatakan, tidak. Tapi dia salah ngomong. Dia sombong. Kalau Adonia tadi dia minta supaya Salomo bersumpah untuk tidak membunuh dia, Salomo mau. Tapi Yoab ini ngomongnya salah. Dia mengatakan, tidak, aku tidak mau keluar. Aku mau mati di sini loh, coba kudunya. Dia itu sudah ketemu dengan jalan keselamatan. Tetapi omongannya itu loh yang keliru. Dia tidak minta ampun, tetapi dia mengandalkan keberaniannya sebagai seorang jenderal. Dia tetap angkuh di dalam kehidupannya. Dia mengatakan, tidak, aku tidak mau keluar. Aku mau mati di sini. Terus Jawabnya, tidak, sebab disinilah aku mau mati. Iya. Lalu Benaya menyampaikan jawab itu kepada raja, katanya, Iya. beginilah kata Yoab dan beginilah Benaya jawabnya bilang kepada sama Salomo, Yoab tidak mau keluar. Dia mengatakan dia mau mati di situ. Gimana ini? Terus kata raja kepadanya, perbuatlah seperti yang dikatakannya, pacunglah dia dan kuburkanlah dia. Dengan demikian engkau menjauhkan daripadaku dan daripada kaumku noda darah yang ditumpahkan Yoab dengan tidak beralasan. iya, saudara tahu ya. Jadi begitu Benaya lapor kepada Salomo, dia mengatakan Yoab tidak mau keluar, tapi dia mengatakan dia mau mati di situ. Salomo mengatakan, loh, kalau dia ngomong kayak gitu, ya sudah, lakukan saja, pancung aja dia. Di sini saudara, kita mengambil banyak pelajaran. Cerita ini luas sekali saudara. Banyak saya skip. Tapi kalau kita mau baca cerita ini secara pribadi saudara, maka di dalam cerita ini betul-betul merupakan satu anugerah Tuhan bagi kita. Sekalipun kita ini harus menanggung
segala sebab akibat tabur tuai ini, saudara. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu tetap menyediakan jalan keluar, perlindungan, kesejahteraan, dengan catatan kita menjaga mulut kita, berhati-hati di dalam kita berbicara, di dalam kita menyatakan keadaan diri kita, bersaksi tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka disitulah kemurahan Tuhan itu tetap akan berlaku. Ingat saudaraku, lidah adalah api yang dapat membakar kehidupan seluruh kehidupan kita. Di mana lidah itu berkata-kata, disitulah perjalanan hidup kita melaluinya. Sebagaimana perahu yang begitu besar, kapal yang begitu besar, akan dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Dan lidah itu adalah dunia kejahatan yang bisa membakar dunia. Jadi kesimpulannya saudaraku, konklusinya sebagai anak-anak Tuhan, kita berusaha, saudara. Tuhan sudah mengingatkan, jangan sekali-kali untuk memikirkan kita kembali kepada keadaan-keadaan kita yang lama. Yang lama biarlah berlalu. Kita sudah mendapat satu pengampunan, peneguhan dari Tuhan. Mungkin ada beberapa yang harus kita jalani oleh karena resiko dari tabur tuai. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Tetapi jikalau kita berbalik kepada dosa kita yang lama dan sampai tercetus kembali di dalam perkataan-perkataan kita, maka hal ini akan menjadi malapetaka yang luar biasa. Sebagaimana Adonia, sebagaimana Yoab, sebagaimana Imam Abiatar, dia diusir, dipecat dari jabatannya. Ini merupakan suatu penderitaan yang luar biasa. Hendaknya kita memahami maksud Tuhan yang indah ini, dan kita akan, kalau Tuhan izinkan, kita akan lebih lagi membongkar cerita ini pada hari Minggu mendatang, supaya kita menerima semuanya ini dengan selengkapnya. Puji Tuhan, amin. Kita akan menyanyikan Seperti apa? ya 56.
Saudara, nyanyian ini mengatakan apabila kita ada keberatan-keberatan di dalam hati kita, oleh karena kita menghadapi masalah-masalah yang sudah seharusnya kita selesaikan, maka itu bisa menjadi keberatan di dalam kehidupan ini. Tapi Yesus sudah menjawab dalam firman-Nya tadi, bagaimana seharusnya kita lakukan itu, apa yang harus kubuat. Jawab Tuhan, datanglah kepada Dia. Oleh karena kepedulian Tuhan terhadap kita ini, saudara, tidak akan surut. Yang harus kita lakukan ialah sujud di altarnya, sujud di hadapan korbannya, menghormati korban Kristus, dan kita membawa kehidupan kita kepadanya. Maka kita akan menerima anugerah keselamatan itu. Dia mengampuni segala dosa kita. Dia membebaskan kita dari hukuman-hukuman neraka itu. Bahkan Dia mau mengubahkan hidup, membaharui hati kita. Sesuatu yang terjadi pada waktu kita datang ke Allah. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita masuk dalam doa. Sungguh Tuhan, tidak ada tempat yang terindah, tidak ada tempat yang teraman sebagai pelarian kami dari kejaran maut atas dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tetapi sebagaimana Tuhan telah menasihatkan kami pada pagi ini, biar kami punya niat hati yang dibangkitkan oleh Roh-Mu yang kudus, untuk kami sadar bahwa kami tidak akan ingin mengulangi dosa-dosa kami yang telah kami lakukan. Kami telah mendapat pengampunan dari Engkau, sehingga kehidupan kepribadian kami mengalami suatu perubahan yang ditandai dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami. Biarlah kami menjadi orang yang jujur, yang benar, yang committed terhadap apa yang sudah kami katakan, Tuhan. Jangan kami akan kembali kepada dosa-dosa lama, sehingga perkataan-perkataan kami mendatangkan kemurkaan Tuhan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Adonia dan Yoab. Tetapi biarlah Tuhan, seberapa besar pun dosa kesalahan kami, bahkan kami harus mati di dalam hal itu, biarlah kami mencontoh Daud yang mengatakan, aku berdosa, dan mengaku kepada Tuhan. Maka belas kasihan-Mu ini Tuhan akan berlaku juga di dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Itu yang menjadi suatu kenyataan dan yang kami rindukan di dalam hidup ini, sehingga kami boleh berada di dalam naungan anugerah keselamatan kekal-Mu Tuhan. Apapun bisa terjadi di muka bumi ini, tetapi senyampang kami berada di dalam kasih anugerah, maka kami dilingkupi oleh perlindungan dari korban Kristus di atas Golgota. Terima kasih ya Tuhan untuk segala apa yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berdoa Tuhan bagi sidang jemaat
dari GPT Lumajang dan Jatiroto. Ya Tuhan, di dalam keadaan-keadaan semacam ini, Tuhan tetap hadir dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan Tuhan memberikan semangat, gairah untuk lebih belajar, disiplin, lebih belajar untuk mengendalikan dirinya di dalam hal ibadah, sekalipun dilakukan secara individu di dalam rumah mereka masing-masing. Kami syukuri ini Tuhan. Ini bukan suatu malapetaka, tetapi ini merupakan kesempatan bagi sidang jemaat untuk menjadi dewasa. Terima kasih Tuhan. Di samping itu Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak dan sidang jemaat yang sedang mengalami kebahagiaan untuk berulang tahun pertambahan usia, yaitu kepada adik Devi, adik Timi, adik Yesika di Jatiroto, dan juga untuk istri kami yang kemarin berulang tahun. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Terima kasih. Mungkin kami ada kelupaan Tuhan yang tidak disebutkan namanya, tetapi kami yakin bahwa Engkau tahu apa yang kami maksudkan, dan Engkau akan juga menyertai mereka seperti apa yang kami doakan. Biar kiranya Tuhan, Engkau tetap bersama mereka dan memberkati mereka. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lanjutkan segala aktivitas kita di dalam hari ini dan hari-hari mendatang, beserta dengan segala berkat anugerah dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, keselamatan yang kekal menyertai kita semua, kebahagiaan surgawi, sukacita surgawi menjadi milik kita, disertakan dengan berkat-berkat jasmania yang kita butuhkan bersama, dan kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. Bagi yang mereka berulang tahun Tuhan, Engkau berkati kekuatan, kesehatan, kecerdasan bagi anak-anak ini Tuhan, supaya mereka tetap berada di dalam iman mereka, dan Engkau memakai kehidupan mereka di masa-masa mereka dewasa. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Ya, sebentar waktunya Bapak Ibu Saudara, seperti biasa saya akan menyampaikan pengumuman sebentar saja. Yang pertama adalah ibadah kita masih berjalan seperti hari ini Bapak Ibu Saudara, sampai kita nanti memutuskan waktu yang tepat, deadline yang tepat, supaya kita menyelenggarakan ibadah di rumah kita tercinta, yaitu rumah ibadah kita tercinta. Kiranya Bapak Ibu boleh tetap bersabar menanti waktu itu, karena saya yakin kita semua tentu sudah sangat merindukan beribadah di gereja kita tercinta. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagi Bapak Ibu seperti biasa yang ingin memberikan persepuluhan maupun persembahan namun sibuk, boleh langsung saja mengkontak saya ataupun Saudara Olpis. Kami akan dengan senang hati datang ke rumah Bapak Ibu Saudara, mengambilnya dan langsung segera menyerahkannya kepada bendahara gereja kita. Dan yang ketiga, ibadah sekolah minggu tetap berjalan seperti biasa. Kita akan berikan seperti drama, seperti animasi dan lain sebagainya. Kiranya orang tua yang memiliki anak-anak sekolah minggu boleh menuntunnya, boleh mengajaknya, dan juga boleh bekerja sama untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Bapak Ibu yang berulang tahun ataupun yang sakit, boleh langsung menghubungi saya untuk didoakan mungkin di rumahnya. Menghubungi saya ataupun Saudara Olpi, kami akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara untuk mendoakannya, baik itu mendoakan untuk pekerjaan, untuk kesehatan, untuk ulang tahun, ataupun untuk rumah. Jikalau ada yang baru, kami akan dengan senang hati datang ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir adalah bagi yang berulang tahun, kami sampaikan selamat berulang tahun kepada adik Devi, adik Timi, adik Desika, dan juga saya mewakili sidang jemaat ini pesan selamat ulang tahun Tante.
Selamat ulang tahun. Saya diberi pesan oleh jemaat supaya menyampaikan semoga sehat selalu, diberikan kekuatan dan kesehatan. Demikian pengumuman yang bisa saya bagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat mengganggu.